Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih? Aduh, ada apa sih netizen? Ada yang penasaran gak sih kira-kira kalian ini hari ini Daniar sama Cema bakalan ngasih berita tentang apa sih, ya kan? Nah, sebelumnya tahan dulu ya. Sebelum nih kalian mendengarkan kabar-kabar tentang para selebriti, mendingan aku tanyain dulu kabarnya Cema hari ini. Apa kabarnya Cema? Luar biasa baik dong, apalagi sekarang pakai kaosnya tuh kayaknya warnanya tuh pink banget. Pink banget, iya kan? Ya kita. Benar, menggambarkan isi hati, ya kan, lagi berbunga-bunga gitu. Ya, benar. Kok berbunga-bunga, berpink-pink berarti kan? Karena hari ini tuh memang ada beberapa berita itu yang berbunga-bunga. Wah, kamu sama Daniar sendiri gimana kabarnya nih? Kayaknya outfitnya ungu banget nih kayaknya hari ini. Ini menggambarkan kalau ungu, kamu pasti ingat apa? Ingat janda? Enggak. Padahal aku ngarepnya bilang tero. Oh, gitu. Ngarepnya tero. Tukang masak. Oh iya benar. Terong banget gitu kan anaknya tuh ya. Terong Belanda. Bisa. Netizen, tapi ya udahlah ya, apapun mau warna bajunya kita, yang jelas ini tidak mengurangi antusias kita untuk memberikan informasi seputar para selebriti yang viral. Apalagi hari ini ada yang diuber-uber cinta. Ada yang katanya dikabarkan kemarin mencabut gugatan. Ternyata, hei, kalian salah ya kan. Terus masih ada kabar bahwa ada artis yang memberikan wasiat. Aduh, ini sedih nih kalau ini ya. Betul. Kira-kira siapa sih netizen? Kalian penasaran nggak? Pernah nggak sih bertanya-tanya? Daripada penasaran, kalian harus nonton makanya dari awal sampai akhir ya, CNN ya. Nih, artikel yang pertama. Artis yang tadi Ner bilang, Ruben Onsu sakit nih, tinggalkan wasiat untuk Betran Peto titip bunda. Wah, ini sangat mengejutkan ya. Kalau ngeliat tatapannya Ruben ini kayaknya dia tuh kayak pikirannya tuh udah menerawang jauh. Betul, udah kemana-mana ya. Udah, aduh gitulah ya netizen. Langsung nih kita intip informasi selengkapnya. Ini dia. Kita tahu sendiri kalau misalnya saat-saat ini tuh Ruben Onsu tuh emang sedang diisukan masalah kesehatannya ya kan. Kita sering lihat kalau misalnya Ruben Onsu masuk keluar rumah sakit ya kan secara berganti ya. Dan ternyata itu berlanjut sampai sekarang dia menitipkan pesan kepada anaknya Betran Peto kalau misalkan Betran udah tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan. Jadi kayak dia tuh menyerahkan semuanya tuh ke Betran kalau misalnya dia harus menjaga adiknya dan juga bundanya. Tapi kalau dilihat dari video yang barusan ya, itu kelihatan banget kalau Ruben ini dia berusaha tegar. Betul. Terus dia kelihatan bahwa dia itu sekarang lagi banyak banget pikiran, tapi tetap keluarga harus nomor satu dan dia selalu mengingatkan bahwasannya Betran ini harus banget menjaga sang mama, dan sepertinya Betran juga udah tahu betul nih apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Betul. Tapi ya, apapun sekali. itu kita selalu mendoakan kesehatan buat keduanya ya kan, karena keluarga ini salah satu keluarga harmonis. Jadi sedih gitu kalau dengar berita kayak gini ya. Pokoknya semoga sehat-sehat, nggak ada apa-apa. Ini cuma sekedar wasiat biasa. Selayaknya orang tua yang deep talk dengan anaknya. Benar nggak sih? Benar banget, jangan sampai pikiran kita para netizen kemana-mana gitu kan. Kita harus tetap mendoakan kesehatan dari Ruben Onsu dan keluarganya, jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Amin. Tapi apakah netizen sependapat dengan pendapat kita berdua? Langsung kita simak nih melalui kolom komentar. Yang pertama ada komentar dari Lavenia. Sehat selalu ya Pak Ruben. Beliau adalah contoh pribadi yang bekerja keras dan penyayang kepada keluarga. Ya, ini kelihatan banget Ruben ini bukan cuman bekerja keras, tapi dia juga sangat terlihat sosok ayah yang baik di tengah keluarganya. Dia ini benar-benar family man banget, makanya luar biasa buat Ruben Onsu. Apalagi kalau misalnya dia udah ngomongin masalah keluarga, kayaknya tuh kayak kepancing emosi. Gampang banget, emosinya kelihatan nangis, emosionalnya gitu. itu ya, sampai gampang nangis gitu. Kita juga yang nonton sampai ke bawah gitu. Betul. Nggak apa-apa, ini sekedar curhatan biasa netizen ya. Jadi kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Ani Imaniar, jaga kesehatan ayah Ruben. Banyak orang menggantungkan pekerjaan ke ayah Ruben dan banyak orang yang sayang dengan The Onsu family katanya. Betul sekali. Banyak banget, soalnya kita tahu sendiri kan, kemarin banyak banget nih usaha-usaha yang dijalankan sama Ruben Onsu. Itu bisa membantu orang-orang banyak gitu kan. Salah satunya kayak perekonomian dan lain sebagainya. Jadi banyak banget netizen di rumah dan pekerja-pekerja dari Ruben mendoakan untuk kesehatan Ruben. Jangan sampai drop, jatuh sakit, dan bisa berpengaruh sama yang lain juga. Kerja boleh, tapi harus ingat kondisi ya. Komentar yang terakhir nih, ada Sapose. Udah ada Dani.
Nggak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Sehat selalu ya, panjang umur, penyakit yang ada disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena segala penyakit itu insya Allah pasti ada obatnya. Yang penting itu kita tetap bisa jaga kondisi, jangan terlalu diporsir. Kerja boleh, tapi harus kesehatan nomor 1. Karena Betul. gimana pun kan kalau kita nggak sehat juga kita nggak bisa menikmatin gitu kan. Nggak bisa bersama keluarga yang kita sayang. Pokoknya kita doa terbaik ya untuk Ruben Osu dan family. Oke netizen, kita tinggalkan nih berita tentang Ruben. Kita pindah ya ke next topic. Ini udah info tentang siapa nih Cema? Nih kita lihat artikelnya di belakang ya. Nih keluarga saling dukung Tias Mirasih dan Tengku Tezi minta doa katanya. Wow. Semakin go public, semakin terbuka. Ya kan kemarin ngumpet-ngumpet, sekarang semakin mendekat gitu kan. Dan Yes. Tias Mirasih juga minta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk segera dilancarkan untuk kedepannya gitu loh. Aduh, ini kok kayaknya seru netizen. Mending langsung kita intip informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, dan ternyata Tias Mirasih juga mengaku kalau misalnya mereka tuh udah dekat secara lama gitu kan. Berarti isu kemarin tuh tentang perselingkuhan mereka tuh benar adanya atau gimana nih? Aduh, ini sepertinya adalah fakta yang tertunda tuh, bener kan netizen? Terjawab sudah nih, dari dulu kita gunda-gulana. Logikanya kalau udah yang namanya keluarga deket, berarti hubungan ini udah terjalin lama gitu kan. Berarti isu-isu yang kemarin bisa jadi benar. Tapi apapun itu ya udahlah ya, kita doakan aja yang terbaik buat Tias Mirasih dan pasangannya sekarang. Semoga nanti kalau misalnya beneran jodoh nih ya, nggak cuman sebentar. Betul, mudah-mudahan jodohnya panjang ya sampai panjang, soalnya kan sampai yang kemarin betul. kan sampai udah jadi cerai, masa ini juga nggak panjang sih. Iya sih, sayang banget soalnya udah mengorbankan yang kemarin, masa yang sekarang nggak jadi. Dan apalagi kalau misalnya kayak sampai ke jenjang pernikahan, terus pernikahannya sebentar doang, kayaknya tuh banyak banget di belakang yang sana harus dikorban. yang senang dengan itu semua, karena kan sebelumnya kan mereka juga banyak banget menyakiti pasangan sebelumnya gitu. Tapi ya udahlah ya netizennya, sambil kita bacain aja yuk ini komentar kalian. Yang pertama ada komentar dari siapa Cema? Komentar pertama datang dari Siti Mariam 298. Biasanya kalau sampah ketemunya sama plastik, sampah siu kawal sampai halal. Gimana nih? Biasanya kalau sampah ketemunya sama sampah plastik, yuk kawal sampai halal. Ya gitulah pokoknya ya. Ini gimana nih maksudnya? Oh oke, sebentar netizen ya. Ini maksudnya adalah kalau sampah ketemu dengan sampah yang plastik akan jadi abadi gitu maksudnya. Jangan dong, ini kan maksudnya manusia, masa disamain sama... Ya namanya juga netizen gitu kan, perumpamaannya ini kadang-kadang menyakitkan hati gitu kan. Mungkin ini juga mereka kesel kan, kemarin kan sempat membantah gitu kan, tapi akhirnya terjawab sendiri oleh waktu. Tapi ya udahlah ya, langsung nih kita kita bacain sambut. Parti Tiwa, berarti isu selingkuh benar? Ya bisa jadi benar ya kan. Secara kan kalau sampai orang tua udah saling mengenal dan mendukung, berarti kan hubungan ini udah terjalin lama. Betul banget. Ya mudah-mudahan ya hubungan mereka emang benar-benar bisa sampai ke jenjang pernikahan dan langgeng sampai kakek nenek dan maut memisahkan. Jangan sampai ada isu-isu perselingkuhan atau isu-isu perceraian lagi gitu kan. Karena capek juga gitu netizen mengomentari dengan pedasnya. Netizen nggak ada. Nggak pernah capek ya kalau misalnya komentar-komentari hal kayak gitu ya. Ya udah nih, kita cek komentar berikutnya datang dari Iza 5038. Padahal istri yang dulu jauh lebih cantik katanya. Kalau misalkan selera orang tuh beda-beda ya. Mungkin menurut ini istri yang lama lebih cantik, tapi menurut ini istri maksudnya calon istri yang sekarang lebih cantik gitu kan. Tergantung perspektif pandangan masing-masing. Kita nggak bisa menilai. Yang ini lebih cocok netizen. Nggak apa-apa, udahlah kita kalau udah ada orang happy, ikut-ikutan happy aja. Yang penting nanti Tias Mirasih kalau jadi nikah, undang kita ya. Jadi kita biar beneran bisa jadi saksi gitu kan. Saksi dari hubungan yang kontroversial ini ya. Kita tinggalkan ya beritanya karena kita bakalan pindah nih ke next topic. Udah ada info tentang Sapose. Yuk kita bacain. Angelina Sondak digebet 2 duda tampan. Nggak main-main loh ya. Melanie Ricardo kesal, semua lo ambilin. Bentar. Ini alasannya kenapa nih kok sampai Melanie? Apakah mereka ini lagi ada percikan-percikan perseteruan? Kayaknya ini seru netizen ya. Langsung kita simak informasinya. Ini dia. Ini definisi lagi diuber-uber sama jodoh. Benar. Nggak main-main ya. Yang uber itu ada Steven Rumangkang, terus yang satunya Marcelino. Ini kan salah satu artis yang paling ganteng pada masanya ya kan. Kalau jadi Angelina Sondak kayaknya bingung ini milih yang mana. Yang satunya kaya, yang satunya ganteng. Aduh, ini makanya nggak heran kalau sampai Melanie yang semuanya ambilin.
benar semuanya lo ambil. Dan Tapi dia ternyata kapan? itu bukan Melanie yang kesel, tapi emang Bercanda. benar bercanda. Jadi kayak Angelina Sonda tuh dia bercerita di podcastnya Melanie Ricardo, dan Melanie Ricardo tuh kayak langsung spontan gitu kan, memberikan reaksi kayak lu banyak banget nodanya. Tapi kan balik lagi ya, namanya juga kita lagi pencarian Bercandaan lah jodoh, sama teman. lagi pencarian jodoh, mencari yang terbaik gitu kan, mana yang terbaik ya. Bisa aja. Betul, tapi aduh ini kayak beda agama berat ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jodoh nggak ada yang tahu netizen, mendingan kita bacain aja yuk nih komentar dari kalian. Yang pertama, ada komentar dari Maisun Rahmawati. Kalau bisa cari yang iman say, baru juga Daniel ngomong ya kan. Memang Daniel ada penyambung lidah dari netizen. Kayaknya itu terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti salah satu bisa mengalah ya. Pokoknya kita doakan aja semoga Angelina Sonda segera ketemu dengan jodohnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita pindah nih ke komentar berikutnya. Datang dari Ma9N00N. Ini apa nih, Manon? Ya iyalah Bu, kelon kan sebagian dari ibadah juga katanya. Jadi kan emang sebelumnya kan ada statement dari Angelina Sonda kalau misalkan dia tuh ingin menyempurnakan ibadahnya dengan berpasangan gitu loh. Jadi kayak itu sah-sah aja sih. Maksudnya kayak kita emang manusia emang butuh pasangan gitu. Betul. Kalau misalnya hidup sendiri kayaknya capek sendiri. Apalagi Angelina Sonda juga udah lama lama banget nih gitu sendiri. Nggak apa-apa netizen. Yang penting bukan suami orang. Kalian Betul, heboh ya. betul. Kita cek yuk komentar terakhir nih. Ada siapa nih? Ada Ong Tia 2019. Loh, kok ingin menambah ibadah? Mbak Steven sama Marcelino ini kan beda kepercayaan sama Mbak. Nggak apa-apa netizen, kan baru pendekatan. Kalian jangan terlalu berlebihan. Ini kan cuman sekedar ngomong doang gitu loh. Kalau misalnya lagi dideketin. Nah, nanti ujungnya gimana Angelina aja yang menentukan. Nanti yang Betul. waktu nikah, ya salah satu ada yang mengalah mungkin. Pokoknya kita doakan aja yang terbaik ya. Semoga Angelina ini segera menemukan pasangannya lagi. Karena kan udah lama sendiri juga kasihan. Wanita ini selalu butuh yang namanya pendamping meskipun mandiri. Benar nggak? Bener Skema. banget. Ya udah kita tinggalkan nih berita dari Angelina Sonda, tapi setelah ini masih ada nih informasi-informasi lainnya dari selebriti kesayangan Anda. Makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN, Celebrity and Netizen. Aduh, ternyata cabutan kemarin tuh bukan benar-benar dicabut gugatannya. Bukannya mau rujuk. Betul, tapi ternyata mau dipindahkan ke Pengadilan Agama Bogor. Karena emang harusnya diserahkan di sana gitu, bukan di Jakarta Selatan. Seperti artikel di belakang nih. Teng-teng. Saat sidang perdana, komedian Kaisar cabut gugatan cerai pada sang istri. Bukan netizen, Bukan. hanya pindah ya. Justru Kita ini, salah sangka. iya, ternyata justru selama ini Cesar itu memberikan konfirmasi bahwasannya diberikan segera kelancaran untuk sidang perceraiannya. Karena dia ini sudah dekat dengan wanita lain. Kok bisa sih orang laki itu loh, cerai aja prosesnya belum kelar, udah mau minta doain deket sama cewek lain. Apa Cesar ya kan? Kami ini aneh-aneh. Itu kelarin dulu kewajibannya sebagai suami. Suami itu memang begitu ya, emang cowok ya. Aduh, jadi emosi gitu kan ya. Jadi kebayang kemana-mana lah. pikirannya ya. Soalnya gini loh, proses sidang cerai juga belum. Betul. Udah minta doakan dengan perempuan yang baru ini biar diberikan kelancaran. Hey, Kayaknya gimana coba lagi? hey, Kayak kesel banget gitu. hey, emang segampang itu ya, Cesar ya. Aduh, emang segampang kamu joget lagi live gitu kayaknya ya. Aduh. Tapi kalau misalnya cuma perhatikan nih, kayaknya Cesarin itu kalau misalnya lagi naik daun, dia itu mengganti pasangannya. Iya, iya. Apakah itu sebagai kebiasaan dari Cesar sendiri atau emang betul-betul kebetulan saja gitu Aku kan? jadi Karena bingung nih mau udah ngedoain. berapa kali nikah loh Cesar ini? Mau ngedoain bingung nih, semoga karirnya naik nanti ganti pasangan ya kan. Sampai mendingan aku bacain komentar aja ya netizen ya. Yang pertama nih ada komentar dari Teng, Helvita Lova. Ada banyak uang hasil live. Nggak rujuk ya. Tadi yang udah aku jelaskan netizen ya. Komentar berikutnya Cema. Kita lihat nih komentar berikutnya datang dari Ugik 10, kan udah diundang di TV-TV lagi sekarang katanya. Ya begitulah ya, namanya juga orang mencari rezeki ya kan, banyak banget nih cara yang dilakukan. Mungkin ini bisa jadi salah satu cara untuk menaikkan pamornya dia, tapi dia juga Cesar minta doa juga ya ke masyarakat gitu kan, untuk dilancarkan untuk hubungan yang barunya. Ya Gimana intinya tuh? adalah isunya itu yang kemarin nggak benar netizen ya. Komentar yang terakhir nih, apakah kalian juga kemakan dengan gosipnya? Komedian, di mana letak komedinya? Sekarang memang dia udah nggak jadi komedian, kan dia lebih fokus untuk live dan joget gitu. Betul. Kan. Tapi ya udahlah ya, pokoknya semoga diberikan kelancaran aja persidangannya ya, karena kasihan juga sang mantan istrinya. Harga diri sebagai perempuan gitu kan, belum cerai juga cowoknya udah ngodain kayak gitu, nggak
enggak banget lah ya. Nggak apa, udah kita tinggalkan aja berita tentang Cisa. Betul. Karena ini berita terakhir sekaligus pamungkas. Sudah ada wanita cantik ya kan, di belakang ada penyanyi dangdut nih. Oh, Anissa Bahar belak-belakan ungkap dirinya matre, lebih tertarik pengusaha katanya. Wah. Coba, ini pengusaha atau realistis? Kalau menurut kalian gimana netizen? Sambil kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Udah cocok belum posenya? Udah cocok banget ya, sama-sama kayak di artikel tadi Enggak, aku maunya kayak kayaknya. Menara Liberty. Bawa obor ya. Wah, kayak gini Tuh, ya. ini yang dinamakan usia tidak mengurangi yang namanya antusias terhadap pria, ya kan? Tapi khusus pria yang kaya gitu, kayaknya udah nggak mau capek kerja, inginnya Betul. dinafkahi, nggak apa-apa, realistis gitu kan. Cuman ini kayaknya gimana ya, harus banget yang pengusaha gitu, kayak agak berat nih. Tapi kalau misalnya menurut Daniar sendiri nih sebagai perempuan, emang kalau misalkan perempuan tuh butuh sesuatu, kalau materai itu perlu atau tidak? Sebenarnya kalau matre perlu atau tidak itu lebih ke diri sendiri. Kalau niat pribadi ya yang penting kamu jangan nyusahin aja ya kan. Nggak perlu yang kayak gimana, sudahlah, nggak usah terlalu muluk-muluk netizen. Betul. Ya. Yang penting punya rumah, punya mobil, Rezeki punya bisa pesawat terbang dicari ya. bareng. Yang penting Benar. cowok itu adalah bertanggung jawab dan tidak main perempuan. Oh, yang penting setia ya, itu Iya. nomor satu. Nggak brengki. Percuma pengusaha kaya raya tapi Kalau ternyata brengki. main sana sini. Oh, brengki apa sih? Ya itu brengki bahasa gaul kan nggak Oh. boleh gitu ya. Sambil kita bacain aja yuk komentar kalian nih. Banyak yang pro atau kontra nih dengan statement dari Anissa Bahar. Yang pertama bacain Cem. Komentar pertama datang dari Regisa. Ingat umur tante, jangan cuma materi yang dicari. Imam yang baik juga nggak kalah penting kelas katanya. Betul ya, jangan semua Melulu karena karena harta materi. gitu kan, karena materi. Kita perlu sesuatu hal untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Betul. Imam yang harus benar-benar baik, bagus gitu kan. Jangan sampai yang dikejar materi terus tapi ibadahnya ditinggalkan. Ya udah ya netizennya, langsung kita bacain komentar berikutnya. Ada siapa nih? Udah ada Aris Budiasa yang mau sama Dikau, emang masih ada, cuma nanya. Cuma nanya, cuman iseng gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting itu adalah standar yang diberikan seseorang tuh kita harus hargain netizen. betul. Ya. Jadi misalnya satu orang misalnya, ya udah kok harus dapat ini, ya nggak apa-apa. Kita hargain lah Anissa Bahar gitu. Bener banget ya, kalau misalnya emang balik lagi ya ke personalnya masing-masing, emang itu yang dibutuhkan sama Anissa, ya udah kita terima aja. Kita doakan yang terbaik buat Anissa Bahar, mudah-mudahan dia menemukan jodohnya yang emang sesuai dengan kriteria dia. Amin ya. Ya udah nih, kita lihat komentar terakhir datang dari siapa? Dari Tis Jeng katanya, wes tuwe katanya, itu satu kata tapi bermakna, kayak ngena banget. Jelek gitu kan, wes tuwe, kamu itu udah tua gitu. Makanya kan aku bilang di awal kayak usia ini tidak mengurangi antusias seorang Anissa Bahar. Tapi nggak apa-apa ya kan, meskipun sekarang karyanya udah nggak pernah kelihatan. Tapi yang namanya jodoh itu harus tetap kelihatan kaya ya kan, Kak Anissa luar biasa. Lalu kita doakan aja semoga segera ketemu dengan pengusaha atau ya minimal pejabat seperti yang Kak Anissa inginkan gitu kan. Bener nggak? Kayak gini banget ya. Inginkan gitu kan. Bro banget nih kayaknya banget ya. gitu. Benar. Dan ternyata informasi dari Anissa Bahar tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini netizen. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di next episode dengan informasi-informasi terupdate lainnya. Yes, dan sebelum undur diri, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun nih sekarang yang namanya pemerintah udah membolehkan kita lepas masker, bukan berarti lengah netizen ya. Apalagi belakangan ini nilainya COVID udah naik lagi. Waduh. Jangan sampai kita kena amit-amit. Pokoknya penting banget kalian untuk selalu mencuci tangan. Yang kedua memakai masker. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode on Neon MNC Channel. Bye-bye. Bye-bye.